selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan untuk kita semua terambil dari Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, dewasa ini sedang booming, banyak orang Kristen mengikuti program siara ke tanah suci, yaitu Yerusalem. Ada berbagai tujuan, motif yang memotivasi atau mendorong orang-orang, khususnya orang Kristen, untuk melakukan ziarah. Misalnya rasa ingin tahu yang tinggi atau penasaran, rindu mengalami pengalaman iman yang diwujudkan secara visual, rindu untuk bertemu Tuhan, atau mungkin hanya sekedar ingin berdharma wisata. Dorongan melakukan ziarah ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Sejak dahulu umat Israel juga melakukan kegiatan ziarah ke gunung Tuhan, yaitu Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, bagi umat Israel, ziarah ini dihayati sebagai suatu bentuk ibadah dengan tujuan untuk memperoleh pengajaran dari Tuhan. Dalam melaksanakan ziarah ke gunung Tuhan ini, setiap umat dipanggil untuk menguduskan dirinya terlebih dahulu. Kekudusan adalah syarat utama untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemazmur menulis, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 3. Dan jawabannya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat yang keempat. Artinya, setiap ziarah mengandung makna rohani bahwa gunungnya Tuhan adalah tempat yang kudus. Karena itu umatnya pun harus meresponnya dengan sikap hidup yang kudus. Ziarah merupakan ungkapan iman menyambut undangan Tuhan untuk datang ke rumahnya. Pemazmur dengan jelas menyatakan bahwa syarat untuk bisa naik ke gunung Tuhan adalah bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersih tangan menunjuk pada orang yang tidak melakukan kejahatan. Murni hatinya berarti tidak mempercayakan diri pada kesia-siaan seperti pertolongan dari dunia. Arah hatinya hanya bersandar kepada Tuhan dan memiliki motivasi yang benar. Jangan jadikan ziarah ke rumah Tuhan hanya sebagai agenda liburan atau wisata rohani semata. Ziarah rohani harus didasari kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam setiap perjumpaan itu, maka kita mengalami kehidupan yang dibaharui, hidup yang terus mempermuliakan Tuhan, iman yang semakin teguh, dan kasih yang semakin bertambah, sehingga tanda-tanda perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam hidup, dalam realita itu dirasakan, dialami, dan disaksikan oleh orang lain,
sehingga Tuhan dipermuliakan melalui aktivitas, kegiatan, kesaksian kehidupan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Tuhan berkati dan salam untuk kita semua. Amin.